Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hada nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa azbaihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan kembali di kajian rutin kita di hari Sabtu pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita, kesempatan yang lainnya, yang dimana kita pun isi dengan berbagai ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh berjamaah yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal soleh buat kita semuanya dan menambahkan keistiqomahan di dalam melaksanaan ketaatannya, yang dimana para bapak-bapak semuanya yang berangkat ke sini sebelum salat subuh berjamaah melaksanakan, ada yang tahiyatul masjid terlebih dahulu, kemudian juga ala salat qabla subuh atau salat sunat fajar ya. Dan mudah-mudahan ini menjadikan sebuah nilai yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka-mereka yang melaksanakan salat sunah fajar atau qabla subuh, itu nilainya lebih tinggi daripada dunia dan isinya, insya Allah. Apalagi sholat subuh berjamaahnya. Walaupun ini semuanya kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan dalam sebuah rasa syukur, tahadus binikmah, atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala membangunkan kita dari kematian sementara, yaitu tidur kita, dan dilanjutkan juga dengan kajian ba'da salat subuh, kajian rutin kita, lalu kemudian di batas tertentu kita selesaikan, dan di antara kita ada yang melaksanakan salat syuruk, yang walaupun ini dalam konteks perdebatan hadis, tapi konteks qada'imul amal, untuk yang keutamaan amal itu juga nilainya besar di sisi Allah, bagikan umroh yang sempurna, insya Allah. Yang mudah-mudahan sekali lagi waktu-waktu yang kita alami ini yang diberikan, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita isi dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tercurah pula kepada keluarganya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, para keturunan Rasulullah yang senantiasa kita terus selain daripada doakan, muliakan. Sampai saat ini siapapun orangnya yang punya nasab ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang-orang yang senantiasa kita muliakan. Dan juga tentunya kepada para sahabat, keluarganya, tabi'in, para guru-guru kita yang telah mengajarkan kita dengan berbagai pengajaran keagamaan, keislaman, sehingga kita dapat pengetahuan walaupun sedikit ini untuk kita sebarkan juga ke yang lain, termasuk kaum muslimin seluruhnya, termasuk yang hadir di sini, insya Allah. Bapak-bapak yang saya muliakan, kajian yang pekan kemarin kita bahas
masih seputar daripada temanya itu adalah berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini cukup lumayan, sudah banyak hal yang kita bisa ambil hikmahnya dari apa yang ditulis oleh Imam Nawawi ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yang sampai ke hadis ke-12. Tergambar sama kita, terbuka sebuah ruang yang tadinya kita melihat celah sempit, terbuka ruang yang sangat luas. Ruang itu tergantung daripada orang memandang latar belakang dan pemahaman pemandangannya dari apa yang terjadi di lapangan. Kenapa saya sampaikan kayak begitu? Allah itu adil ketika orang memandang itu dengan mastata'tum pemandangan. Dengan memandang sesuatu bisa ada hikmah yang didapatkan berbeda-beda. Tapi mudah-mudahan keberbedaan itu tetap dalam koridor ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, reguklah semua yang ada di dalam sebuah balik pandangan itu. Karena ketika kita memandang sesuatu, ada orang memandang itu depannya, ada juga memandang dengan helikopter view, memandang seutuhnya. Ada orang yang memandang di balik daripada pandangan itu. Itu siapa? Allah kehendaki pada orang-orang tertentu. Bukan hanya tampilan-tampilan saja yang dipandang. Kalau dalam sebuah mata kuliah menggambar teknik di sebuah kampus diajarkan, itu ada gambaran pandangan, ada pandangan yang six view, ada 6 pandangan. Bisa pandangan depan, pandangan samping kanan, pandangan samping kiri, pandangan belakang, dan pandangan atas serta bawah. Dan sering orang dalam sebuah pembahasan, cara memandang itu lebih enak kalau helikopter view. Dia naik ke atas sehingga apa? Minus belakang dia tahu. Kenapa tahu? Ya ke belakang dia nggak tahu, bawah tidak tahu. Nah itu adalah cukup pandangan yang pada waktu itu ada pada komentar orang dalam sebuah komunikasi, itu adalah pandangan yang sesempurna dari orang yang hanya memandang dalam tataran di permukaan. Tapi Allah sangat sempurna memandangnya, bukan hanya pandangan six view atau dan five view yang dikatakan tadi, atau 5 pandangan saja di depan, kanan, kiri, kemudian juga belakang, atas, tapi Allah bisa memandang bawah. Tapi yang paling dasar itu adalah yang tidak bisa dipandang oleh manusia, makhluk dipandang olehnya, yaitu adalah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Mungkin orang bisa memandang bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum au azzawikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ada seseorang yang tidak bisa memandang, hanya cuman Allah yang memandang. Lalu apakah kemudian Allah bisa memberikan pandangan ini pada orang tertentu? Clear, sudah bahasan kemarin. Orang-orang tertentu bisa memandang. Contoh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai suatu riwayat ada 2 orang pemuda datang ke rumahnya. Lalu kemudian dia bertamu kepada Utsman bin Affan ini ada dengan sebuah hajat. Utsman bin Affan menerima dengan baik, lalu memandang muka mereka dan memandang sesuatu yang ada tanda di mereka. Walaupun ini bukan sebuah fitnah, tapi verifikasi juga. Ketika dia mengadukan, Utsman bin Affan sempat berseloroh dan bertanya, wahai fulan dan fulan, 2 orang pemuda, saya melihat ada tanda berzina yang ada di matamu. Ya Amirul Mukminin, demi Allah, saya datang ke sini tidak membawa dosa itu dan tidak melakukan itu. Nah, memang tidak melakukan itu dan zina farzi, tapi di matamu ada tanda melihat sesuatu yang bukan hak. Ada orang bisa memandang di balik dari pandangan jasad yang kemudian terpesankan, tersampaikan pandangan yang bisa jadi itu adalah orang sering bilang pandangan hati, basyir. Nah, ini siapa saja, tapi kita tentunya tidak membahas konteks ini.
Yang ketika membahas, kenapa Ustadz membahas ini? Ingin menyempurnakan tentang Allah cara memandang. Sempurnanya Allah memandang terhadap sesuatu yang kita tidak dipikirkan lintasan pikiran. Ada di dalam lintasan hati kita. Bahwa sempurna Allah itu kayak begitu. Bisa jadi menurut pandangan orang lain itu jelek seseorang itu. Tetapi di hadapan Allah ada sesuatu yang baik. Apanya? Ada sesuatu yang tidak bisa dipandang. Nah, ini semuanya itu adalah bisa dilakukan dengan perangkat keilmuan yang itu dilakukan oleh orang per orang sehingga dia bisa kemudian bisa menambahkan sebuah informasi tentang apa yang dilakukan. Dan itu tentunya tidak terlepas dengan sang pemandang yang sangat dahsyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan yang kita lakukan dengan konteks lanjutan kemarin itu adalah masih seputar ini yang menyebabkan kita membesarkan Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Dia, menyembah Dia itu dengan ketaatannya yang kemudian terlafadzkan oleh kita dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita terima, dengan apa yang kita melihat di sekitar kita dengan keagungannya. Hanya cuma satu kali, Dia itu Allahu Akbar. Dia itu besar. Dia itu Allah tinggi. Dia itu Allah kuat. Dia itu Allah senantiasa. Tidak ada yang menyamai. Maka oleh karena itu, ketika kita memposisikan Allah sedemikian rupa dengan semestinya, maka yang ada adalah apa? Kekecilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zat yang maha agung ini. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan ke kita. Sehingga ketika kita memahami dengan apa yang jadi disampaikan oleh Rasulullah, sehingga tidak ada sesuatu yang disembah kecuali Dia. Kalimat-kalimat yang muncul yang kemudian menjadikan sebuah amalan itu banyak sekali. Dari mulai yang tertinggi, apa yang tertinggi? La ilaha illallah. Sampai amalan yang kemudian orang itu dalam kecepu jalan, lalu mengambil sebuah halangan ataupun dia adalah batu, itu kemudian paku, hal-hal semisal itu di tengah jalan, dia ambil dan ambil untuk disimpan di tempat aman agar supaya jangan ada orang yang melewati di sini dan mengena dan kemudian menyebabkan sakitnya seseorang, siapapun dia, bukan hanya orang, termasuk binatang juga. Kenapa? Dia tidak ridho terhadap sebuah musibah yang menimpa orang lain, apapun siapapun, karena ada sesuatu yang dia ketahui, lalu kemudian dia biarkan untuk kemudian menyebabkan kecelakaan orang lain. Kenapa? Karena dia kembali kepada tadi, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, sehingga membuat sesuatu yang terorientasi dirinya itu adalah apa? Senantiasa dia pun senantiasa terawasi. Dan gerak-geriknya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian akan diminta pertanggungjawaban atau akan diperlihatkan nanti di padang mahsyar. Fa idza ja'atis shafa yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni wujuhu yauma idin musbirah. Ketika kita memahami dengan konteks seperti ini, maka kita tahu suatu saat nanti akan terjadi sebuah pertanggungjawaban. Oleh karena itu kemudian dia hidup menjalankan di sini itu, dia memaknai bahwa gerak-geriknya seluruhnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teringat ada seorang tabi'i dididik oleh sebuah pembelajaran melalui paman, menguatkan kekokohan terhadap keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memunculkan perbedaannya treatment atau terlatih dalam satu kehidupannya dengan kedekatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan itu diulang dalam latihannya ini seseorang tersebut, dan tumbuh berkembang dalam tempaan-tempaan bagaimana keyakinan pada Allah, dan akhirnya kemudian membentuk karakter seperti apa yang diharapkan. Dalam suatu riwayat namanya Ahmad Ad-Dusturi. Suatu ketika Ahmad itu didatangin oleh pamannya, seorang soleh dari kalangan tabi'in. Kebetulan dia datang ke rumahnya karena ibunya itu adalah kakaknya dalam satu atau keluarga. Kalau ulama ini datang, atau hawasan tabi'in ini datang, beliau suka datang, bilang, paman, boleh nggak saya tidur di kamar paman? Oh, Ahmad boleh. Dan ketika kemudian dia tidur, lalu setiap malam pamannya itu bangun, wudhu dengan bagus, lalu kemudian dia qiyam sebagaimana dicontohkan oleh para Rasulullah dan para sahabat. Lalu kemudian dilakukan hal itu dalam sebuah malam yang hening. Bacaan-bacaan yang terasa itu menyentuh nurani yang dalam itu. Suasana bacaan-bacaan Quran ini membuat suasana yang sangat gitu syahdu dan meresap dalam hati dan pikiran dia. Tak terasa itu yang namanya pamannya itu, seperti juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Salah satu yang kemudian terdengar itu adalah isak tangis dari pamannya, yang membangunkan anaknya itu, yang tadi Ahmad Ad-Dusturi. Si Ahmad bangun dan melihat setiap malam kalau tidak terisak dalam berdiri, dia terisak dalam rukunya. Ketika terisak dalam rukunya, kadang yang paling panjang itu adalah selain itu juga terisak dalam sujud. Tatkala kemudian Ahmad melihat itu semua, berulang kali dia melihat. Dan akhirnya suatu malam tertentu, dia ngedekatin paman. Sesudah dia selesaikan, termasuk tilawahnya, pasca sholat, saya ingin bertanya. Saya ngelihat paman malam bangun, lalu menangis. Terus dibaca bacaan yang membuat itu paman menangis. Sebenarnya paman yang ditangisi apa? Anakmu. Sebenarnya yang ditangisin paman apa? Ini anak cerdas. Ahmad itu ponakannya itu, dia dipeluk, simpan Ahmad. Saya menangis dengan apa yang saya tanyakan. Di depan saya ada suatu masa yang akan saya lewati dan kita lewati juga. Dan salah satunya adalah masa pertanggungjawaban. Ketika kemudian saya dihadapkan di pengadilan, Sang Raja yang Maha Agung, saya khawatir tidak bisa mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu, saya hanya minta rasa kasihani saja dari apa yang Raja Agung ini melihat saya. Ya, paman, siapa Raja Agung ini? Dialah Tuhan kita. Dialah pencipta kita. Dia yang akan meminta pertanggungjawaban kita nanti suatu saat. Di mana kita hidup ini, dia yang memberikan. Dia yang memberikan berbagai perangkatnya. Semuanya diberikan kepada kita, termasuk juga rezeki yang secara komprehensif diberikan, termasuk hidup kita dan dialog kita dengan izin dia. Itu semua diberikan. Tapi semua ini itu diminta pertanggungjawaban oleh dia. Siapa pencipta? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja di segala raja.
Malikin nas, itu adalah raja manusia, bukan hanya manusia, raja alam semesta, dan dia memang pencipta alam semesta. Allahu Rabbul Alamin. Ketika kemudian paman ajarkan ke saya supaya saya seperti paman, sehingga saya merasakan apa yang paman rasakan. Untuk pertama oleh engkau ikuti lafaz ini. Baik paman, apa? Allahumma, Allahumma, Allahu nazari, Allahu nazari, Allahu syahadi, Allahu syahadi. Ulang-ulang oleh kamu. Setiap saat itu di Allahuma'i, Allahuma'i, mungkin dia belum memahami apa itu Allahuma'i, Allahu nazari, Allahu syahadi. Karena apa? Tumbuh berkembangnya sebuah pertumbuhan fisik manusia yang kemudian Allah ciptakan dengan kematangan. Di sisi lain juga adalah juga pertumbuhan keilmuannya. Pada waktu tertentu ada level pertemuan. Kenapa seseorang itu adalah apa? Ada masa baliknya. Karena pertumbuhan fisik diseining dengan pertumbuhan perkembangan juga pikirannya, dan juga adalah apa? Ilmu yang didapatkannya, termasuk adalah apa? Mengetukkan hati-hatinya itu, yang kemudian menjadi apa? Sebuah declare Allah masa lalu terhadap keesaan Allah. Tatkala riuh ditiupkan dengan ungkapan Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Pertemuan di situ itu adalah satu, kesadaran dirinya atas kehidupannya. Kedua, itu adalah apa? Kehidupan apa? Tentang dia diciptakan, tentang dia harus senantiasa tunduk, tentang dia bagaimana dia diminta janji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Alastu birabbikum qalu bala syahidna, dijawabnya dia itu adalah pertemuan ini, pertemuan fisik masuk dengan berbagai kenikmatan Allah, maka orang itu bisa disebutkan pada momentum itu sudah layak dia menjalankan apa yang ditaklif Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu muncul, tapi dia latihan-latihan, pada waktu dia apa? Latihan-latihan itu menyebabkan terjadinya sesuatu jadi kebiasaan, habit. Terterpaklah dia dengan kalimat-kalimat tadi, dan efeknya ketika dia mengetahui dan belajar Rasulullah SAW sampai menjadikan kewajiban pada kita, karena akan menjadikan sesuatu yang kebaikan. Sesudah terjadinya sesuatu proses kehidupan kita, kenapa kita perlu berilmu? Karena kita ingin mengetahui tentang masalah tugas dan kewajiban kita. Kemana kita jalan hidup itu? Tidak lain kecuali adalah ilmu. Fisik Allah berikan dengan tumbuh berkembangnya kita. Di sisi lain pun Allah pun memberikan berbagai seluruhnya ini, termasuk Rasulullah menginginkan ilmu itu. Sampai-sampai dikatakan, talabul ilmi fariidah. Kenapa? Karena dengan ilmu itu di dalam sebuah ungkapan ulama, jalan keselamatan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ilmu yang kemudian seperti itulah esensinya. Kenapa dengan ini berkumpul? Karena dengan ilmu pengetahuan inilah kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang terjadi, dan malaikat pun yang dulu protes kepada Allah itu gara-gara ilmu, dia tidak mendapatkan informasi, ya itulah dia dapatkan seperti itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ilmu, Allah berikan ke siapa? Tidak harus dia harus sekolah, tetapi pada konteks di mana dia harus sekolah, sekolah. Tetapi Allah kalau berkehendak pada seseorang, jikalau Allah berkehendak pada orang tertentu menjadi faqih pada agamanya, yufaqihu fid din. Allah faqihkan dia. Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Kita tahu itu siapa Buya Hamka. Beliau anak muda yang kemudian berangkat ke Mekah dengan berbagai plus minusnya. Kalau Allah udah takdirkan dia adalah ahli di bidang agama ini, pulang ke Indonesia dahsyat, menjadi seorang ulama besar. Kalau Allah udah takdirkan, dengan usaha dia pergi kemana-mana, dan kemudian dia belajar, ditakdirkan akhirnya Allah menjadikan dia adalah ulama besar di negeri ini. Hal yang sama dengan para pendahulunya Buya Hamka. Di kalangan NU ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di Muhammadiyah ada Ahmad Dahlan, Persis yang kita kenal, Pak Hasan, dan ulama-ulama lainnya di gerakan dakwah lain.
Mereka itu kalau seandainya Allah sudah mencintai karena ketaatannya, yukafi'uhnya hanya dengan, jangan di kalangan-kalangan kita, di kalangan kampung sekalipun, kalau ditanya sekolah di mana, lulusan pesantren. Tetapi bahkan dahsyat itu, basyirohnya lebih tajam daripada orang lulusan S3 sekalipun, guru besar sekalipun, kiai kampung. Dulu pernah Ustaz Abdul Somad menyampaikan, saya ketemu dengan seseorang yang kemudian kehati-hatiannya mirip teringat sebuah Imam Madhab Ahmad bin Hambal. Tatkala kemudian informasi disampaikan sampai ke Ahmad bin Hambal bahwa ada unta yang hilang, unta Baitul Mal, maka ketika beliau mendengar Baitul Mal itu adalah untanya hilang, belum ditemukan, semenjak itu tidak pernah makan daging. Ketika ditanya, Imam, kenapa tidak makan daging? Saya khawatir memakan yang subhat. Kadang kita juga adalah merasa sangat jauh dengan orang-orang yang sangat berilmu ini. Tetapi apakah kemudian kita minder? Apakah kemudian kita mundur ke belakang? Apapun kita adalah kemudian sudah tidak akan bisa menerpa. Tidak. Seperti halnya sholat. Diwajibkan Allah datang untuk sholat 5 waktu. Laki-laki di masjid datang ke masjid. Terlepas dari kekurangannya, satu, tanamkan niat sambil belajar kita. Mudah mungkin sholat saat ini tidak sampai pada umum tuntas dengan baik, dengan kualitas yang baik. Terus kita laksanakan, lama-kelamaan ada. Tapi itu adalah sholat, datang berangkatnya adalah kewajiban. Bahkan mereka yang berangkat ke masjid, jangan pun itu. Di dalam surat At-Taubah dikatakan ciri orang beriman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah apa? Ciri orang beriman. Bahkan dari rumahnya datang ke sini hanya untuk melaksanakan sholat tadi dengan berbagai kekurangannya. Lalu kemudian harapan pada Allah, langkah-langkah kakinya itu adalah dinilai dengan berikan dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia berjalan ngelihat yang tadi ada batu di tengah jalan, ada duri di tengah jalan, ada plastik di tengah jalan, dia ambil, lalu kemudian apa? Harapan bukan karena ingin kesombongan pada orang lain, ingin dipuji orang lain, hanya ya Allah, demi Allah di dalam hati ini tidak ridho ketika ini diinjak oleh orang, mencelakakan orang, menjatuhkan orang, yang menyebabkan mudah-mudahan kontribusi ini ada sesuatu kebaikan yang dicatat oleh engkau. Bisa jadi orang mengatakan itu. Nah, oleh karena itu, kenapa itu dilakukan? Tadi, perjalanan yang panjang tadi, kemudian yang Rasulullah ajarkan. Besarkan Allah itu dengan tadi. Harapan karena apa? Ahmad Ad-Dusturi dipelajari ini, tumbuh kembang, akhirnya kemudian diceritakan apa yang dilakukan Ahmad Ad-Dusturi, belajar ilmu, ketika suatu saat dia dalam permainan, anak itu lapar, dan ketika mau melapar dan bukan haknya, dia ngambil, kemudian terngiang-ngiang apa yang dia diajarkan oleh pamannya. Ada buah yang ingin dia ambil, lalu kemudian apa yang dikatakan Ahmad, Allahu nazori, Allah melihat kamu. Kalau hanya Allah melihat kamu, tidak tahu ilmu yang lain, siapa dia? Allah. Siapa yang kemudian yang menciptakan? Dia Allah. Siapa yang bertanggung jawab? Allah. Siapa yang punya surga? Allah. Siapa yang punya neraka? Allah. Sehingga seluruhnya Allah akan minta pertanggungjawaban, dan kemudian tahulah dari ilmu yang disampaikan oleh para gurunya, dan kemudian terngiang-ngiang apa yang dipesan daripada pamannya. Ketika dia melakukan sesuatu, ya Ahmad, dalam ngiangan perasaan, dalam konteks Allahumma, Allah bersama saya, kata. Kalau Allah bersama saya, mungkin saya melakukan karena malu melakukannya. Allahu syahadi, ketika melakukan sesuatu yang lain, Allah menyaksikan. Ketika itu tertempa dengan baik, ingat ada seseorang yang disuruh oleh gurunya menyembelih sesuatu hewan, dengan catatan ada 3 orang, tidak boleh dilihat orang-orang lain. Tidak boleh ada yang melihat. Yang 2 itu adalah menyembelihnya, ada yang ditanyakan di tempat yang sepi, dibawa di balik sebuah tembok yang kemudian tidak lihat orang. Tapi yang satu lagi membawa ayam yang masih hidup, binatang yang masih hidup, dan riwayat. Ditanya, kenapa engkau tidak sembelih? Saya tidak sanggup untuk syafaat tadi, bahwa tidak ada yang melihat. Demi Allah, memang manusia tidak melihat, binatang pun bisa jadi tidak melihat.
tapi semua yang menciptakan manusia, binatang, hewan itu melihat saya. Hal ini terjadi tempaannya itu di zaman Umar bin Khattab. Kenapa ini harus tertempa dari awal? Agar memunculkan apa? Muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks seperti inilah yang kemudian tema ini besar diharapkan tadi. Ketika itu adalah seorang penggembala kambing pada suatu hari dalam kondisi yang kemudian sepi dan ramainya dengan kambing dan penggembala itu. Datanglah Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab? Dia ingin sebagai seorang kepala negara atau pemimpin ketika itu Amirul Mukminin ngecek bukan hanya sebatas dari bagaimana pengaturan sistem kenegaraan, ingin ngecek langsung pada apa? Kepada rakyatnya sejauh mana ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia datangin itu adalah pengembala itu, wahai fulan, anak muda. Saya mau tanya, siapa yang menggembalakan kambing ini? Saya, wahai bapak. Dia nggak ngerti dan nggak tahu. Itu tuh Umar bin Khattab. Demi Allah, saya tuh memang ini haus dan memang haus nih. Bolehkah saya membeli 1 ekor kambing ini untuk saya ambil susunya dan dipotong untuk dimakan dagingnya? Oh maaf bapak, saya di sini hanya amanah saja menjalankan, tidak untuk menjual. Karena saya ini adalah buruh untuk pengembalaan. Saya sebagai pengembala di sini. Yang ini punya yang ini adalah tuan saya. Di mana tuan kamu? Jauh di Madinah sana. Ya kalau di Madinah, di kota itu jauh kayak gitu kan nggak tahu dia. Ini kan kamu gembalakan gitu banyak. Kalau bahasa sampai dikatakan ribuan, gimana cara hitungnya? 1 aja juga nggak akan tahu kok. Jangan memaksa saya. Saya sekali lagi cuman akan saya mengembalakan. Tidak untuk menyembelih dan menjualnya. Oleh karena itu, jangan tanya itu ke saya. Ya kenapa kamu tidak mau melakukan? Ya karena itu bukan hak saya. Ya kan orang tua Tuan kamu jauh. Itu Tuan kamu jauh, tapi ada yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Tuannya, Tuan saya. Dan Tuan saya juga, dan Tuan Anda juga. Dia Tuhan saya. Yang menguasai segala sesuatunya. Itu bisa nangis tuh. Nangisnya bukan nangis sesuatu. Dia Umar bin Khattab itu merasakan kenikmatan yang sangat itu tinggi atas rakyat jelatanya seorang pengembala dengan keimanannya kepada Allah. Itu adalah apa? Tidak ada lain kecuali kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah bukan karena levelitasnya dari strata sosial, mungkin kekayaan, jabatan, siapapun dia, asal ketakwaannya itu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dihormati. Nangis dan dipeluk. Dan sesuatu yang menyebabkan apa? Itu yang menyebabkan keterharuan itu tadi dari seorang anak muda yang kayak gitu. Kenapa kalau kita ngelihat mirip dengan Ahmad Ad-Dusturi tadi? Dia mau melakukan sesuatu yang itu akhirnya kemudian dia tidak melakukan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang akan memberatkan permasalahan di pengadilan saat nanti. Nah, di hadis ke-13 langsung menyeruak kembali apa tentang dia Allah Subhanahu wa taala. Tentang yang harus disampaikan kepada masyarakat, tentang yang harus disembah oleh masyarakat, tentang dibawa misi oleh para duat kepada masyarakat, pada kalangan manusia seluruhnya, untuk supaya kita tadi sesungguhnya esensi hidup ini ketika seorang itu adalah apa? Takut kepadanya dengan menyembahnya dan mengajak orang lain untuk menakuti dia dan juga menyembahnya. Ditakut dalam konteks ini, kalau takut dengan Allah maka dia akan dekatnya. Kalau kita takut dengan binatang, maka jangan dekat-dekat, jauh. Tapi beda di sini, ketika sininya orang itu takut, maka dia harus mendekati. Karena konteksnya di sini. Coba kita lihat tentang konteks di mana Rasulullah SAW bersama sahabatnya menceritakan tentang bagaimana dia penyebaran tentang nilai-nilai kebaikan ini. Yang kemudian di hadis ke-13 ini kemudian dicontohkan buat kita. Dan kalimat nantinya itu adalah apa? Kalimat satu, dia Allah akan memberikan kebaikan yang berlimpah. Yaitu adalah apa? Surga yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nggak harus diperdebatkan. Ustaz, meminta surga, ridho dong. Sekali lagi surga dan ridho identik. Kalau Allah ridho, surga diberikan. Kalau kita mengharap surga juga ada.
Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Tahu saya banyak perdebatan di sini. Kalau ada orang yang ya Allah berikanlah jannah, clear. Ya Allah, aku melakukan ini adalah mendapatkan keridhaan Allah. Clear. Karena memang ada di Quran, nggak harus diperdebatkan. Walaupun frame besarnya kembali apa? Ya ketika Allah ridho kan balasannya surga. Surga itu diberikan karena Allah ridho. Makanya jangan dengan pengetahuan inilah yang kemudian senantiasa kita terus yang kemudian yang tatkala kita melakukannya aktivitas itu mukhlishina lahuddin hunafa di surat Al-Bayyinah wa ma umiru illiya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Di sini disampaikan tentunya dengan suatu kondisi yang sangat ini waktunya kita insya Allah 3 hadis disampaikan dengan konteks ini, tapi pada dasarnya ini mirip-mirip isinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna qa'uda ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafar faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina wa abta'a alaina wa khashina ayaqta'a dunan wa fazina wa qumna wa kuntu awwala man fazi wa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu haitan lil ansar wa dzakarul hadis bitulihi ila qawli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhab man lakita wara'a hadzal haid yashhadu an la ilaha illa Allah mustaqina biha qalbu wa basyirhu bil jannah. Di akhirnya wabashirhu bil jannah, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, suatu saat kami duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu serta sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dan meninggalkan kami, maka kami menunggu-nunggu tetapi beliau tidak juga kembali. Kami khawatir dan cemas kalau beliau terhalang oleh sesuatu atau tertimpa musibah. Maka kami semua bangkit dan sayalah orang yang pertama kali merasa cemas. Saya lantas keluar mencari Rasulullah SAW sehingga saya sampai kepada pagar tembok seorang Ansor. Ia menceritakan pembicaraannya yang panjang lebar sampai ia mengucapkan. Rasulullah SAW mengucapkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pergilah, barang siapa yang kamu dapatkan di luar pagar tembok itu, yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dengan meyakinkan oleh hatinya, maka gembirikanlah ia dengan surga. Fabasyirhu bil jannah. Ini hadis riwayat Muslim ini menginformasikan pada kita dalam suatu riwayat seperti tadi. Rasulullah berangkat dan kemudian menemui seseorang dan menyampaikan hal-hal seperti yang disampaikan tadi. Kalimatnya adalah apa? Idhab, pergi kamu dan yakin siapa orang yang meyakini tentang la ilaha illallah, bersaksi ada Tuhan selain Allah, itu dakhalal jannah. Tentunya saksinya bukan lip service, dia memahami tentang esensi, memahaminya sebagaimana memahami Abu Jahal. Suatu saat Abu Jahal bertemu dalam suatu lorong di kota Mekah, berpapasan, tidak ada lain, gang sempit, dan diungkapkan, ya Abu Jahal, aku berikan pada kamu ketika kamu mengucapkan satu kalimat, kamu akan menjadi orang menguasai dari apa? Arab dan Ajam. Akan menguasai itu. Wahai Muhammad, sampaikan ke saya kalimat apa yang saya akan bacakan. Demi Allah saya akan sampaikan, baca keseluruhan yang kau minta. Ketika disampaikan, ucapkan oleh engkau la ilaha illallah. Nah, yang ini saya tidak melakukan. Kenapa Abu Jahal tidak melakukan? Karena dia esensinya tahu terhadap konsekuensi kalimat ini. Berarti konsekuensi kalimat ini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka patung-patung itu yang ada di dalam Ka'bah, di dekat Ka'bah, maka harus dihancurkan. Ketika dia esensi di dalam kalimat ini la ilaha illallah, maka seluruh penyembahan hanya cuman Allah Subhanahu wa taala yang harus disembah. Dan esensi di sini adalah ketika dia memahami la ilaha illallah, maka tidak ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kebesaran hanya Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada punya keagungan kecuali Allah yang memiliki keagungan itu. Dan tiada ada yang punya kekuasaan kecuali kekuasaan itu milik Allah. Sehingga ketika orang menjalankan aktivitas ini lalu kemudian memahami tentang kalimat la ilaha illallah itu, maka dia tidak akan muncul dengan kesombongannya, tidak muncul dengan berbagai arogansinya. Dia tahu dia bahwa dia adalah di hadapan Allah lemah, di hadapan Allah hina, di hadapan Allah dia adalah miskin, sampai Allah declare wa antumul fuqara innallahi ghani wa antumul fuqara. Kadang-kadang yang disombongkan itu adalah kekayaan, sampai Allah katakan wa antumul fuqara innallaha ghani wa antumul fuqara. Sekarang apalagi yang kemudian akan dikomentari, akan diklaim yang terbaik? Enggak ada satupun. Ketika ini dipahami dan esensi harapannya kepada Allah dengan tema besar ini lalu memunculkan di dirinya, itu adalah tertempa dengan pemahaman yang sangat komprehensif. Kalimat ini terbayang sekali kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, dan kemudian musuh-musuh Islam ketika itu dia memahami betul konsekuensi logis la ilaha illallah. Karena ini dasar bisa menghancurkan kekuasaan, bisa menghancurkan itu adalah kemusyrikan, bisa menghancurkan seluruh kekuatan yang ada dengan kalimat ini. Dan kalimat ini karena dahsyatnya, barang siapa yang wafat di akhir hayatnya mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi itu jangan sembarang orang yang kemudian ketika ini disampaikan. Kenapa tuh Ustaz antum sampaikan ini? Umar bin Khattab suatu riwayat ketika ada hadis menyampaikan ini juga adalah perlu didampingi dengan penjelasannya. Karena banyak orang yang sembrono pemikirannya, ada hadisnya di sini. Bagi mereka yang hanya sebatas hanya mendengar untuk tidak mau belajar, dianggap sesuatu itu adalah yang sederhana saja. Makanya perlunya pembelajaran itu Makanya proses pembelajaran itu harus kita lakukan. Urusan hasilnya Allah. Bisa jadi orang itu yang kemudian jalan, Allah berikan, dan itu Allah Subhanahu wa taala inginkan pada orang-orang. Nanti insya Allah kita akan mudah-mudahan dengan perjalanan ini sampaikan kalimat ini sampai Rasulullah SAW sampaikan kata-kata tadi, idhab faman laqita wara'a hadal haid yashhadu an la ilaha illallah. Dikatakan di sini mustaikina biha qalbu wabashirhu bil jannah. Makanya ketika kita sebenarnya kita apa Ustaz, kita tuh belajar tuh apa? Kalau diperas-peras ya, pelajaran kita diperas-peras, ujung-ujungnya malah la ilaha illallah. Diperas-peras itu adalah ujungnya tentang Allah. Supaya apa? Supaya membesarkan. Lalu kembali perintah-perintahnya. Kalau semuanya pembelajaran ini cuman apa? Satu kalimat, membesarkan Allah. Salat itu ujungnya membesarkan Allah. Saum ujungnya membesarkan Allah. Zakat membesarkan Allah. Jadi semua ibadah kalimatnya membesarkan Allah. Jadi kalau semuanya pada waktu di mana ibadah Allah jadi besar di hadapan dari yang lainnya di diri kita, itu berarti ada sesuatu sudah tercapai dia. Tinggal bagaimana dia istiqomah menjalankan ini. Hanya untuk mencapai tadi, resistensi akan banyak. Ibtilah akan coba yang tadi digambarkan, yang sebelumnya digambarkan, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, tidak mungkin sesederhana itu. Untuk apa? Walladzina jahadu. Dan orang-orang perlu senang sungguh-sungguh. Tapi ketika Allah katakan waladina jahadu fina, Allah akan buka tuh jalan-jalan sebulan lagi. Nah, bapak-bapak yang saya muliakan, nih hadisnya dua lagi, masih ada waktu sedikit. Wa an Abdullah bin Umar bin al-As radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaulallahi ta'ala fi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam Rabbi innahunna adlalna katsira minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni al-ayah. Wa qala Isa sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan bacaan ini ya, tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Farafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati ummati wa wabaka faqala Allah azza wa jalla ya Jibril idhab ila Muhammadin wa rabbuka a'lam fasalhu ma yabkik
Fa'atahu Jibrilu wa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa a'lam wa huwa a'lam. Faqala Allah Ta'ala ya Jibril idhab ila Muhammadin faqul inna sanurdi fi ummatika wala nasuhu. Rawahu Muslim. Bayangkan bagaimana kemudian kita bisa memahami tentang sebuah perjalanan panjang ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian di sini digaris bawahi bagaimana Rasulullah SAW mencintai umatnya untuk selamat kepada pengadilan, di pengadilan yang sangat dahsyat itu. Bukan saja dia di dunia, tapi kemudian di akhirat pun sama. Bagaimana kecintaannya beliau ingin menyelamatkan banyak manusia, termasuk adalah umatnya. Yang kita sangat kemudian digambarkan, tatkala beliau itu adalah berangkat ke Taif, berdakwah ke sana, lalu dikejar-kejar. Kemudian bak seorang yang pancang dihinakan, padahal ada perjanjian yang dibuat oleh tokoh-tokoh tersebut, mengkhianatinya, dikejar, dilempar, kemudian apalagi dihinakan, sampai-sampai itu darah mengucur dari kepala sampai kakinya, sampai Zaid bin Harithah ketika itu yang mendampinginya itu tidak terlepas, semua dari kujur badan Zaid bin Harithah harus menghalangi lemparan batu yang sudah banyak mengenai Nabi Muhammad SAW dengan darah mengucur di mana-mana. Bayangkan darah suci mengucur sejalan-jalan dan bumi ketika itu merasakan bagaimana itu adalah terasa serapan darah itu. Bisa jadi itu bumi itu menangis karena ada darah suci yang mengalir di atas dirinya, di atas permukaannya. Sampai-sampai itu apa? Ketika dia lari, Allah turunkan Jibril didampingi dengan malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad, Allah sudah tahu apa yang terjadi dengan seperti ini, dan aku diutus ke sini pada engkau. Kau kenalkan dengan ini malaikat penjaga gunung ini. Minta sama dia tentang untuk penduduk Taif. Apa yang kau lakukan? Ketika kemudian kau lakukan, bilang sama dia, ya Muhammad, kata seorang karena malaikat penjaga gunung, sebutkan, jikalau engkau mau maka aku angkat gunung ini akan ditimpakan kepada penduduk Taif. Waktu di dunia, sampaikan demi Allah, ini seorang duat yang mas visioner ke depan, yang kemudian berharap kebaikan ke semua pihak dan berharap optimisme dalam sebuah ini perjalanan dalam perjuangannya, yang kemudian harapannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata-kata yang terkenal? Wahai Jibril, wahai malaikat menjaga gunung, jikalau Allah tidak murka terhadap kekurangan ini, apa yang saya lakukan, dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang saya lakukan, demi Allah saya tidak akan marah pada mereka. Saya berharap kalau sekarang mereka menolak, saya berharap pada Allah bangkitkan dari mereka itu adalah orang anak-anak yang soleh sehingga menerima Islam. Tapi tidak seperti di situ bapak-bapak. Jikalau anak-anaknya juga masih menolak, tolong bangkitkan cucunya dari bapak yang orang ini. Dari anak-anak mereka berikutnya adalah yang menolak, yang menerima Islam. Antum atau bapak-bapak bisa bayangkan harapan besarnya untuk kebaikan. Kalau enggak sekarang kamu enggak mau menolak juga, anak kamu saya doakan supaya kemudian menjadi kebaikan. Kalaupun anaknya cucu kamu saya doakan, maka terjadilah sebuah peristiwa besar di kemudian hari. Nah, itu adalah dengan datangnya nabi palsu Musailamah al-Kadzab, di antara semua orang yang kadang-kadang yang banyak kemudian murtad, ada kota yang sangat tangguh dalam keimanan. Itu adalah satu Madinah, kedua Mekah, ketiga Taif. Bayangkan Taif yang dulu didakwahi, yang menghardik, menghinakan, bahkan melempar dengan batu, itu dengan doa itu apa? Tatkala Musailamah al-Kadzab itu seorang nabi palsu mengatakan dengan berbagai ajakan-ajakannya, itu tiga kota yang cukup kuat akidahnya, salah satunya Taif. Di mana kota itu? Yang di mana itu Rasulullah diusir di dalam dakwah di masa-masa beliau berdakwah ke penduduk Taif waktu itu. Sampai Jibril, wahai Muhammad, dan berbarengan juga dengan apa yang disampaikan oleh malaikat penjaga gunung, sungguh benar Allah. Dulu Allah senantiasa memanggil dan menyampaikan tentang engkau itu adalah punya sifat Raufur Rahim.
Bapak-bapak yang saya muliakan, dengan demikian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dikatakan tadi, dan ini ditampilkan dengan tadi hadis ini ada 3 nabi yang kemudian punya kelebihan masing-masing. Ini coba bayangkan, kita bisa lihat Nabi Ibrahim, insya Allah adalah nabi sebagai bapak tauhid, Abul Anbiya sebagaimana kita sampaikan kemarin itu, dan insya Allah jadi kebaikan yang berlimpah dan kebaikan yang Allah sempatkan dan kemuliaannya. Nabi Isa, ini ada sebuah kalimat yang disampaikan, yang hanya hadis ini disampaikan pada kita bagaimana kecintaannya Rasulullah kepada umatnya tadi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, membaca firman Allah yang menceritakan tentang keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam di mana beliau berdoa, Robbi inahuna ahdal katadis, Robbi inahuna adlalna kasiro minan nas paman tabi'ani fa inahu minni al-ayat. Di sini dikatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Barang siapa yang mengikuti aku, maka sesungguhnya ia termasuk golonganku. Dan berkatalah Nabi Isa alaihissalam di sini, waqala Isa, inna tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Seandainya engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu, dan bila engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Bagaimana kelebihan, sayangnya kebaikan-kebaikan dari para nabi dan rasul terhadap apa yang terjadi. Untuk apa? Untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tentang kesyirikan dengan penghancuran ini, di sisi lain juga dengan ketauhidannya dan dengan berbagai kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa dengan kelembutannya seperti itu. Itu adalah hambamu juga. Bagaimana hal yang sama Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya dan berkata di sini, rafa yadaihi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Bayangkan, Allahumma ummati ummati. Kenapa itu diungkapkan ummati, belum di kontennya dibahasakan? Karena Allah mengetahui di dalam itu semua. Sampai-sampai dikatakan ini dan dia menangis. Faqala Allahu azza wa jalla, ya Jibril, Allah itu pada suatu waktu tertentu ketika Rasulullah menangis itu enggak lama. Suatu saat dalam riwayat Rasulullah menangis dalam sebuah dalam makomnya itu bisa aras goyang itu. Kemudian bisa di sisi lain atau malaikat yang bertasbih itu adalah merasa ada sesuatu yang lain. Makanya ini pun sama ketika Rasulullah menangis, lalu kemudian Allah memanggil Jibril. Ya Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam. Allah tahu terhadap ini, hanya dalam tugas melakukan hal ini. Apa dikatakan di sini? Dan beliau terus menangis. Kemudian Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, wahai Jibril, datanglah ke Muhammad. Tuhanmu lebih mengetahui, tanyakan padanya kenapa menangis. Kemudian Jibril datang pada Rasulullah SAW dan beliau menceritakan segala apa yang baru saja diucapkan kepada malaikat Jibril. Sedangkan Jibril sebenarnya telah mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan Allah taala berfirman, wahai Jibril, datanglah ke Muhammad dan katakanlah ini. Karena tadi dengan menangis, lalu tentang umatku, pengaduan atas harapan keselamatan manusia dalam konteks umatnya di sini. Lalu kemudian apa yang katakan Allah kepada Jibril alaihissalam? Ya Jibril, idhab ila Muhammad faqul inna sanurdik fi ummatika wala nasu. Kata-kata ini, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kesenangan padamu tentang umatmu dan kami tidak akan memberatkanmu. Itu umatnya, sampai-sampai bayangkan bapak-bapak yang saya muliakan, tidak masuk surga, haram umatnya, haram manusia masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga. Orang yang pertama kali yang membangunkan, yang bisa membuka pintu surga, Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah menyampaikan, temuin aku nanti di padang mahsyar di 3 tempat. Itu saking sayangnya kepada umatku, ke umatnya, kepada kita semua. Temuin aku di Al-Kautsar. Jikalau kamu tidak bertemu aku di Al-Kautsar, temui aku di Mizan. Ketika kalian tidak ketemu aku di Mizan, ketemu aku di Sirat.
Itu sampainya karena barang siapa yang ketemu Rasulullah di Al-Kautsar, maka ketika itu orang bisa minum. Ketika minum Al-Kautsar tidak pernah akan haus selama-lamanya. Dan ketika itu adalah diriwayatkan dalam suatu riwayat bagaimana peluh itu sampai kemudian membasahi badannya. Ada yang sampai tumit, ada yang sampai kemudian adalah leher. Bahkan ada yang tenggelam karena tergantung amalnya. Kehausan di mana-mana. Ketika Rasulullah bilang jangan sampai terjadi kepada umatku, maka aku temuin di antara kita ada yang menemuin dia itu di Al-Kautsar. Dan ketika meminum Al-Kautsar, ketika itu tidak akan pernah haus. Berarti kalau Al-Kautsar diminum, airnya diminum, berarti tiket mendapatkan lancarnya di mizan, lancarnya di sirat itu adalah sebuah kepastian. Jikalau orang dibangkitkan di kubur, lalu kemudian dengan ketaatan kepada Allah yang terjadi tadi, sebagaimana Rasulullah sampaikan, umati, dan sampaikan ke Muhammad tentang kebaikan yang Allah berikan termasuk kepada umatnya, itu sebenarnya disampaikan sampai sayang Rasulullah itu adalah temuin aku untuk keselamatan. Sehingga bagaimana mencintai kita sekarang, bagaimana Rasulullah mencintai umatnya itu. Sampai-sampai tidak bicara yang lain, tapi yang ada aja cuma kalimat. Jangan tidak ada yang lain tuh. Ya hanya cuma kalimat farafa'a yadaihi faqala dengan mengatakan Allahumma ummati. Kenapa tidak bicara tentang kontennya apa? Dia hanya cuma Allahumma ummati, tidak ada yang lain. Karena Allah tahu tentang dia. Pemberatan bagaimana beliau itu tidak ingin tawaf ketika di Thaif. Bagaimana beliau melihatkan umatnya. Bagaimana kemudian di sakaratul maut waktu itu pun sama kondisinya kayak gitu juga. Artinya adalah kecintaan yang sangat dahsyat dari sang Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berbarengan sekarang dengan mengingatkan tentang Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Sampai diangkat tidak ada makhluk lain yang bisa menempati masuk ke Sidratul Muntaha kecuali Rasulullah SAW, dan membawa misinya adalah salat lima waktu. Masya Allah. Bagaimana dengan seperti ini? Nggak ada konten. Nabi Ibrahim ada konten, Nabi Isa ada konten, dan tanpa kontennya kebaikan semua. Tapi ini kontennya tidaklah Pak, Allah tahu, hanya cuma kalimat. Dibalik daripada hati yang Allah katakan innallaha la yanzuru ila qulubikum, sesungguhnya Allah melihat apa. Bisa jadi tadi yang saya bilang, pandangan itu Allah mengetahui isi hati seseorang. Itu adalah apa? Hanya Nabi Muhammad, Allahu ummati, kalau wabaka dan menangis, Allah tidak lama. Ya Jibril, idhab ila Muhammadin. Ini adalah apa? Mengingatkan tentang apa? Itu saking dicintainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang saya muliakan, inilah kemudian kenapa Rasulullah mengajarkan kita dan ulama-ulama mengajarkan kita tentang Allah ini, kebesaran Allah ini, agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Walaupun tidak sesempurna, memang kita akui. Karena kita tidak akan sampai pada penyempurnaan, karena kita bukan Nabi dan Rasul. Kita manusia biasa, tetapi kita mencintai Nabi dan Rasul, mengikuti Nabi dan Rasul, senantiasa apa yang kemudian diperintahkannya, berupaya sekali untuk menjalankannya. Dan itu akan dirasakan bagaimana zauq rasanya seseorang ketika tadi walaupun tidak sesempurna, tapi di bab kita seperti ini pun sudah merasakan kebaikan itu. Dengan gambaran ini jelas sekali sampai dikatakan nangis, makanya hati-hati tangisan orang-orang soleh. Tangisan Rasulullah itu langsung dijawab. Setiap dia menangis itu adalah, jangan pun begitu, suatu saat Umar bin Khattab itu adalah apa? Membawa sesuatu yang kemudian mengangkat, nggak lama. Salah satu yang itu Umar bin Khattab, sahabatnya Rasulullah, apalagi para Nabi dan Rasul. Itu kenapa? Karena ada sesuatu yang tadi. Dan ketika sesuatu yang tadi keriduan Allah itu diberikan, ada masalah di Mesir. Ketika Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, di Mesir itu adalah kebiasaan. Amr bin As mengirimkan informasi, setiap tahun di Mesir harus ada wadal. Wadal tenang. Bapak-bapak, kenal gak wadal? Apa wadal itu kalau di kampung? Kan ada. Ini adalah harus mencit kambing hitam, harus mencit ayam hitam. Dikasih siapa? Dikasih ke pohon tertentu, kan begitu. Ini mah dasar di Mesir mah. Lamun tidak menyembelih, kalau orang tidak ditenggelamkan di dalam satu tahun itu, pembunuhan orang lah dengan sengaja.
Itu ada di Mesir, itu ada kebiasaan. Amr bin As menceritakan kebiasaan di Mesir itu kalau apa? Di Mesir kan ada Cleopatra orang Mesir kan ya, diceritakan. Pilih yang tercantik di Mesir, dimasukkan pada kerangkeng, kotak ya, seperti penjara kerangkeng gitu. Lalu kemudian apa? Itu hidup-hidup ditenggelamkan di tengah di Sungai Nil. Kebiasaan itu adalah untuk apa? Sesajen Sungai Nil. Bayangkan gitu. Pembunuhan kan dilaporkan sampai penduduk sana melaporkan ini, kata Umar bin Khattab. Wahai Amr bin As, hentikan ini karena pembunuhan dan ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Islam, masya Allah, itu nggak ada yang namanya itu. Makanya kalau seandainya katakan Islam membunuh, Islam masya Allah, jangan pun itu. Saya sering mengungkapkan salah persepsi. Islam jangan itu Umar bin Khattab. Jangan kita membaca ayat Quran, pertama kali yang dibaca apa bapak-bapak ketika membaca ayat Quran? Selain ta'awud, surat apa yang pertama dibaca? Al-Fatihah. Ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang Penyayang. Itu ayat-ayat cinta. Ayat-ayat kasih sayang. Tidak mungkin seorang dengan sebuah pemahaman keagamaan yang baik melakukan sesuatu yang kezoliman yang tadi digambarkan. Orang ayat pertama, surat pertama itu adalah apa? Ayat-ayat cinta. Ayat-ayat kasih sayang. Ini yang kemudian sangat bertanyaan besar. Kenapa kemudian katakan dicap seperti ini, seperti ini? Hal-hal itu adalah sesuatu yang terbantahkan dengan ayat pertama, surat pertama. Termasuk juga Umar bin Khattab. Hentikan dia, dihentikan. Tapi komentar penduduk Mesir gini, ya gubernur, jikalau ingin dihentikan, itu yang namanya sungai air itu Nil tidak akan mengalir. Dilaporkan lagi ke Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, ngambil hanya secarik kulit, dipotong sama dia, ditulis nama dia, dan kemudian ditulis, dibungkus, dilipat, kasih kepada pengawal, tolong kasih ke Amr bin As, lemparkan ke sungai Nil. Ketika udah digulung, dimasukkan, Amr bin As itu masih belum yakin, apaan sih ini harus dilempar ke sungai Nil. Sebelum dilempar, dibaca lagi sama Umar dulu, sama Amr bin As, gubernur Mesir ketika itu. Apa yang Amirul Mukminin tulis? Apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar bin Khattab, hamba Allah yang doib, kepada ditujukan pada sungai Nil. Aku adalah diciptakan Allah. Dalam sebuah riwayat ini, kamu adalah makhluk Allah, aku makhluk Allah, dan aku serahkan ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Tinggi, atas apa yang kau lakukan ini. Dengan izin Allah, minta keluarkan atau ngalirlah seperti biasa. Itu apa yang kemudian dilemparkan, apa yang sudah dilemparkan. Yang tadinya sungai Nil itu tidak mengalir, ngegebres-bres kembali ke mula. Sehingga penduduk di sekitar sungai Nil itu adalah bisa bercocok tanam dengan pengairan yang bagus. Kenapa? Karena ada makhluk lain di situ. Jadi makhluk lain apa? Itu adalah makhluk yang kemudian syirik kepada Allah. Yaitu adalah iblis dengan syaitannya. Dengan berbuat dari minal jinnati wan nas, bisa jadi melakukan sesuatu itu. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu, makanya Umar bin Khattab diriwayatkan dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW, jikalau Umar berjalan dari barat ke timur, iblis berjalan dari barat ke timur, iblis berkata, demi Allah. Dan dengan riwayat setan, demi Allah aku lebih baik cari jalan lain daripada harus ketemu dengan Umar di jalan yang sama ini. Bukannya takut karena badannya tinggi, bukan takut karena badannya itu kekar, tapi yang ditakuti oleh makhluk lain itu adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah taat pada Allah, yang kemarin disampaikan, kalau dia melihat Allah sebagai matanya, kalau dia memberi Allah sebagai tangannya, kalau dia berjalan Allah sebagai kakinya, kalau dia mengatakan Allah minta ampun, minta pertolongan, Allah akan ampuni. Itu yang ditakutkan oleh yang lain. Karena apa? Di balik cerita itu ada Allah yang diagungkan. Jadi bukan karena yang lain, itu adalah di balik cerita itu karena Allah diagungkan. Pertanyaannya, siapa yang bisa melawan Allah? Siapa yang bisa melawan Allah? Namrud melawan Allah hancur. Fir'aun melawan Allah hancur. Apalagi manusia biasa seperti kayak gini, hanya cuman jabatan kayak gini, itu pun hancur. Apapun kekayaan hancur. Jangan coba-coba melawan Allah Subhanahu wa taala, karena esensi ibadah kita adalah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali pertemuan kali ini saya sampaikan. Di dua hadis ini mengingatkan tentang apa yang menjadi harusnya kita lakukan. Karena disinilah kemudian kita akan menemukan banyak kebaikan yang berlimpah.
bagi mereka yang merenggut kebaikan itu tergantung daripada niatnya karena Allah, harapan karena mengharap ridhonya, banyak di sini. Hanya tinggal masalah pertanyaannya, istiqomah dia menjalankannya dan kemudian berupaya dengan sekuat tenaga mentaatinya ini. Dan inilah yang kemudian setan mengganggu kita, termasuk kita semuanya di sini. Nah, dengan adanya aktivitas ini harus kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan dia dalam ketaatan dan membesarkan dia tetap dalam dalam pikiran kita, dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Makanya setiap hari kita 5 waktu sholat, yang pertama kali disebutkan dia Allah Maha Besar. Yang kemudian juga diakhiri juga adalah dengan minta keselamatan juga. Dengan assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah apa? Dengan keselamatan. Jadi membesarkan Allah ujungnya keselamatan. Membesarkan Allah ujungnya minta keselamatan, karena tidak yang besar lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang besar. Sebelum saya tutup dengan doa, silakan bapak-bapak yang ada yang mau menyampaikan. Barangkali kalau sudah cukup, insya Allah kita cukupkan. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Pesan tiket aja. Kalau Ustaz bisa pesan tiket untuk nanti. Pesan tiket untuk nanti. Jadi kalau saya lakukan tiket. Tiket ke surga maksudnya. Ada tiket ke surga itu adalah tadi amal soleh yang banyak, yang harapannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saya ingat dulu ketika amal soleh dikatakan innalladzina amanu wa amilus sholihat. Kata-kata wa amilus sholihat, kita nanti ketika wafat diantar oleh 3. Satu, pertama adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 beralih, yang satu itu. Makanya tiket itulah yang kemudian. Jangan pun nanti di padang mahsyar, di kuburan pun itu. Ketika di mahsyar itu kembali di tiketnya itu. Dan tiket minum Al-Kautsar itu amal soleh juga. Ketika dikatakan tadi, wujuhu yauma idin musfirah, dhahikatu mustabsirah, wa wujuhu yauma idin alaihi ghabarah tarauka. Ulaika humul kafatur ghabarah. Ketika kemudian kita sudah diberikan sebelah kanan, senyum yang disampaikan, wujuhu yauma idin musfirah, raut muka yang berseri-seri, dhahikatu mustabsirah, lalu dia bertakwa, lepas banget lah. Pak Haji itu tertawanya lepas gitu. Karena apa? Bahasanya, kalau bahasa maaf nih. Tapi ini perbandingan dengan sebuah sukacitanya. Walaupun perbedaannya nggak sangat jauh lah. Ketika orang itu dalam kerumunan ingin mendapatkan tiket ke suatu tempat, dapatkan tiket senangnya, ini apalagi surga tiketnya. Oh, sangat dasar, sangat jauh memang dibandingnya. Tapi itulah yang kemudian saya dapat tiket. Dan artinya tiket itu tadi, identifikasi adalah ketika tadi bisa minum Al-Kautsar aja, sudah kemungkinan itu adalah mizan lolos, sirat lolos. Tapi cintanya Rasulullah, kalau yang nggak minum Al-Kautsar, ada ustaz yang tidak minum Al-Kautsar, ada. Tetapi nanti akan ketemu di mizan. Itu dibantu juga di mizan dengan syafaatul uzma Rasulullah. Ada juga yang tidak bisa dibantu di mizan, tapi di sirat terakhir, karena itu adalah pertemuan terakhir ketika antara surga dan neraka. Tapi mudah-mudahan kita semuanya minum Al-Kautsar. Ya. Insya Allah minum di telaga Al-Kautsar, maksudnya minum air di telaga Al-Kautsar, yang insya Allah itu adalah janji Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Insya Allah, mudah-mudahan kita insya Allah tiketnya itu amal soleh Pak Haji, insya Allah, dan tahu tentang pada kita. Baik bapak-bapak, kita cukupkan dulu sampai di sini, waktunya sudah lewat. Kita dengan istighfar pada Allah, kita berdoa pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dalam ketaatan, memaafkan kehilapan atas semua yang kita lakukan dalam berbagai aktivitas, dan kemudian memberikan sesuatu yang luas kepada kita dalam ruang untuk beramal soleh. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'abbi ni'amahu wa yukafi'ul majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni ashhaduka fa inna ashhaduka anta Allah. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dini. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik wa da'wati. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin, Allahumma ansuril mujahidin fi Suriah, Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Ya Allah, ya Rabb kami duduk bersimpuh di dalam rangka ketaatan kepadamu, menyampaikan ayat-ayat yang kami pahami walaupun dengan berbagai kekurangan yang kami miliki dan ketidaksempurnaan yang kami sampaikan, ya Allah. Dan kami berkumpul di sini, harapan kami semoga Engkau meridhai kami semuanya, ya Allah. Oleh karena itu, dengan munajat di pagi-pagi ini, kami memunajat kepadamu, ya Allah, memohon ampunan atas semua kehilapan kami, meminta karuniamu, rahmatmu, ya Allah, ya Rabb kami. Berikan pada kami kesehatan yang prima yang bisa melakukan ketaatan kepadamu, ya Allah. Dengan berbagai kekurangan kami, ya Allah, dengan pengetahuan kami, tolong limpahkan ilmu yang luas pada kami, ya Allah. Sehingga kami bisa menyampaikan juga, bukan hanya untuk diri kami, buat keluarga, tapi kepada orang lain. Ya Allah, ya Rabb kami, juga kami memerlukan sesuatu yang dari kehidupan ini, rezeki halalan thayyiban mubarakah, yang bisa dijalankan dalam rangka ketaatan padamu, ya Allah. Dan ya Allah, wasiah yang kami juga berbagi kepada yang lainnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami punya keluarga. Kami punya keluarga, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah istri kami yang soleh. Bagi yang mereka punya juga istri pada suami yang soleh. Jadikanlah anak keturunan kami yang soleh dan solehah. Jadikanlah senantiasa kami dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Senantiasa mentauhidkanmu, senantiasa ibadah kepadamu sampai batas waktu yang telah Engkau tentukan. Ya Allah, ya Rabb kami banyak hajat kepadamu untuk itu, ya Allah. Berikanlah kebaikan pada kami untuk menunaikan tugas, dan juga adalah hajat kami padamu untuk menjalankan, mentaatkan kebaikan demi kebaikan ini. Supaya dibekal dengan ketaatan ini, kami dapatkan ridho-Mu, ya Allah. Dan ya Allah, ya Rabb kami punya orang tua, hadir kami di dunia tidak terlepas dari mereka itu semua. Oleh karena itu, ya Allah, doa kami pada kedua orang tua kami, baik yang telah wafat maupun yang masih hidup. Sebagaimana doa kami, ditambah luaskanlah tempatnya bagi yang telah wafat. Berikan rezeki yang tentunya bagi mereka yang dijanjikan kepada Engkau. Hal yang sama kami di sini juga berdiri teringat guru-guru kami yang tidak disebutkan satu persatu. Di mana kami juga bisa memahami Al-Quran, bisa memahami huruf, dan juga adalah dalam gerakan pemahaman dakwah di seluruh dunia, yang mereka itulah kemudian mengajarkan kami. Malam-malam yang kemudian tidak terbilang lamanya mereka berjalan jauh di mana-mana. Di antara mereka ada yang telah wafat, ya Allah. Hanya mengangkat tangan kepada Engkau supaya memaafkan guru-guru kami itu. Terima amal ibadah dan kemudian diluaskan tempatnya. Dan kepada juga adalah guru-guru yang masih hidup, berkahilah kehidupannya. Sebagaimana doa kami pada diri kami sendiri, itu juga doa pada guru-guru kami. Berikanlah kebaikan yang berlimpah pada mereka atas ilmu yang diajarkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami juga berdoa juga para tetangga kami, di mana dia ada yang tinggal di depan, di kanan, di kiri, belakang rumah kami. Termasuk di masjid yang kami tempat kajian ini, di depan masjid, di kanan dan di kiri belakang masjid, ya Allah.
Saudara kami tolong, ini doa pun untuk mereka, termasuk kaum muslimin di seluruh dunia tanpa kecuali. Kami doakan dengan doa yang kami panjatkan kepadamu tanpa mengurangi sedikit pun, ya Allah. Dan ya Allah, ya Rabb kami juga meminta bantuan dengan berikanlah kemenangan saudara kami yang berjuang di Palestina, di Suriah, di berbagai tempat. Dan juga kami juga berdoa padamu, ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang senantiasa Engkau ridhoi, kebaikan yang berlimpah, dan menjadi negeri yang sebagaimana kami inginkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan ya Allah, kepada juga yang menulis kitab ini, kami berdoa sebagaimana doa kami. Imam Nawawi yang menulis Riyadhus Shalihin, kami doakan luaskan, tempatkan tempat yang mulia. Ini amal jariah dari apa yang jadi tulisan beliau kami pakai sampai saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi berlimpah dengan jariah yang Kau berikan balasan yang berlimpah kepadanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, dengan juga kepada guru-gurunya, pada murid-muridnya. Dan ya Allah, kami juga berdoa kepada orang-orang yang tidak seakidah dengan kami, yang tidak sekeyakinan dengan kami. Dengan izin-Mu, ya Allah, berikanlah hidayah mereka itu, sehingga menemukan bagaimana harusnya melaksanakan ketaatan kepadamu, karena Engkau akan meminta pertanggungjawaban. Sebagaimana juga pemahaman yang kami dapatkan, inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbalu wa huwal akhiratu minal khasirin. Kami akan berupaya menyampaikan berita ini pada mereka, dan mudah-mudahan di antara mereka ada yang tersentuh, dan harapan kami mudah-mudahan mendapatkan hidayah mereka itu semua. Sekali lagi, ya Allah, kabulkanlah doa kami, dan sampaikan kami sebentar lagi Ramadan, sampai kami di bulan Ramadan yang kami rindukan, yang Engkau berikan pada kami dengan berbagai kebaikannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.